Kami akan hadirkan informasi arus mudik untuk Anda saudara di segmen Mudik Gesit. Nah, kita yang pertama akan memantau arus mudik di gerbang tol Cikatama yang siang ini terpantau lengang. Puncak arus mudik telah terjadi hari Sabtu lalu. Situasi di gerbang tol Cikatama terpantau lengang, rekayasa lalu lintas one way masih diberlakukan hingga kilometer 414. Jasa Marga membuka seluruh gardu tol utama dan 4 gardu satelit. Semakin siang, situasi terpantau semakin lengang. Jelang Hari Raya Idul Fitri, posko angkutan lebaran terpadu Bandara Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, telah melayani sekitar 200.000 penumpang dan 1.521 pergerakan pesawat. 6 hari sejak dibuka, posko angkutan lebaran terpadu oleh PT Angkasa Pura I, rata-rata trafik harian di Bandara Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan mencapai 33.867 penumpang. Selama periode mudik lebaran, pihak Bandara Sultan Hasanuddin tetap mengantisipasi lonjakan penumpang dengan menghadirkan 54 penerbangan tambahan. Sementara rute tujuan terbanyak didominasi oleh Jakarta, Surabaya, dan juga Kendari. Laporan langsung di dua lokasi tersebut akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Triksi Valencia di gerbang tol Cikatama dan juga Wafik Asisa di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Saya akan terlebih dulu menuju gerbang tol Cikatama. Triksi, bagaimana kondisinya siang ini? Ya, pas sekali. Semakin siang semakin lengang terkait dengan arus lalu lintas di tol Jakarta Cikampek menuju gerbang tol Cikampek Utama atau tempat kami melaporkan saat ini. Karena kalau kita melihat dari rutinitas pemudik, memang sebenarnya waktu-waktu ini sangat tidak dipilih oleh pemudik untuk melakukan perjalanan jauh ataupun juga kembali kampung halaman. Padahal sebenarnya Paskalis dan juga saudara, waktu inilah di mana kondisi arus lalu lintas sangat lengang, sangat lowong. Antrian pun hanya terjadi sedikit ketika melakukan transaksi di gardu tol. Tapi ketika memang sudah tidak ada hambatan dalam melakukan transaksi di gardu tol, maka semuanya berjalan lancar, tidak ada hambatan maupun juga kepadatan yang terjadi. Sebenarnya ini juga bisa dipilih oleh pemudik untuk melakukan perjalanan ke kampung halamannya pada siang hari atau misalnya dari pukul 9 sampai sore hari. Nah ini rata-rata tidak begitu banyak pemudik yang melakukan perjalanan. Apalagi kalau memang kita melihat sampai hari ini terus menurun terkait dengan volume kendaraan yang melintas ke tol Trans Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama, meski sebenarnya terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan arus lalin pada hari normal. Nah kalau misalnya kita melihat dari data juga hingga pukul 10 atau menjelang pukul 11, setidaknya sudah ada 17.860 kendaraan yang masuk atau melintas melalui gerbang tol Cikampek Utama. Nah kalau misalnya kita melihat saat ini, tadinya kan sempat diberlakukan kontraflow rekayasa lalu lintas, akan tapi pada hari Senin siang diberhentikan terkait dengan penerapan kontraflow dan kemudian untuk rekayasa lalu lintas one way saat ini masih diterapkan atau diperpanjang yang sebenarnya kemarin sudah bisa dihentikan. Tapi melihat dari arus lalin, kemudian juga volume kendaraan yang juga masih terus masuk ke arah tol Trans Jawa, maka diskresi kepolisian tetap memberlakukan one way ataupun juga satu arah dari KM 72 atau tol Cipali sampai dengan KM 414 gerbang tol Kalikangkung. Nah tapi Paskalis dan juga saudara, terkait dengan penerapan one way atau satu arah di KM 72 sampai KM 414 ini akan segera diberhentikan pukul 12 siang ini. Jadi setidaknya masih ada sekitar 30 menit lebih lagi masih dalam proses pembersihan, yang berarti memang sudah tidak diberlakukan lagi. Karena melihat juga bagaimana arus lalu lintas sudah normal, maka dari itu terkait dengan diskresi kepolisian memberhentikan rekayasa lalu lintas baik kontraflow maupun juga dari one way ataupun juga satu arah. Akan tapi Paskalis dan juga saudara, terkait dengan pantauan masih terus dilakukan dari berbagai pihak karena melihat juga masih ada kemungkinan para
para pemudik ini baru melakukan perjalanannya pada satu hari menuju Lebaran atau pada hari ini, kemudian pada saat hari Lebaran hingga satu hari menjelang Lebaran. Nah, ini juga masih akan dipantau ataupun juga disiagakan terkait dengan rekayasa lalu lintas, tapi balik lagi akan melihat bagaimana volume kendaraan yang masuk ke arah tol Trans Jawa, Paskalis dan juga saudara. Tapi yang bisa kami sampaikan adalah bagaimana arus lalu lintas semakin lengang dan juga semakin lancar jelang satu hari Lebaran ya pada hari ini. Dan kalau misalnya kita melihat juga bagaimana pemudik yang jalan ataupun juga melintas menggunakan mobil pribadi bisa melaju dengan kecepatan normal. Terkait dengan rekayasa lalu lintas juga dikatakan oleh Kabak Ops Korlantas Polri yakni Kombes Edi Junaidi bahwa penerapannya cukup efektif diterapkan dari hari Jumat malam, dan ini membuat atau membantu mengurai kepadatan ataupun juga arus lalu lintas volume kendaraan yang masuk ketika melakukan perjalanan ke kampung halamannya. Jadi disampaikan atau juga diimbau kepada masyarakat yang tetap melakukan perjalanan atau baru mau melakukan perjalanan untuk tetap berhati-hati sesuai dengan batas kecepatannya, dan tentu yang harus dipastikan adalah dalam kondisi fit dan juga kondisi sehat ketika melakukan perjalanan jauh. Paskalis. Reksi Valencia, terima kasih dari gerbang tol Cikatama. Kini kita menuju ke Bandara Sultan Hasanuddin. Aziza, di sana bagaimana? Apakah masih ada kepadatan? Iya, Paskalis dan juga saudara, untuk di Bandara Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, saat ini tidak ada kepadatan signifikan yang terjadi di Bandara Sultan Hasanuddin dari pantauan kami sejak pagi tadi. Namun penumpukan penumpang terjadi di area check-in bandara, di mana para pemudik ini antri untuk melakukan validasi data perjalanan mereka. Sementara untuk traffic penumpang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ini selama 6 hari terakhir sejak dibukanya posko angkutan lebaran terpadu dari Bandara Sultan Hasanuddin ini, di mana pihak bandara ini sudah melayani sebanyak 203.201 penumpang dengan 1.521 pergerakan pesawat. Jika dibandingkan dengan periode sebelum mudik Lebaran, memang angka trafik penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin ini hanya berkisar di 20 ribuan penumpang saja setiap harinya. Namun setelah masuk periode mudik Lebaran, angka rata-rata trafik penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin ini mencapai sekitar 33.867.000 penumpang. Dan perlu kami informasikan juga saudara, di mana pada 8 April kemarin dimulainya cuti bersama. Ini penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin mencapai angka 31.213 penumpang, dan jumlah penumpang sendiri terbanyak begitu, di mana puncak arus mudik terbanyak terjadi di Bandara Sultan Hasanuddin ini pada Sabtu 6 April kemarin dengan angka trafik penumpang mencapai 40.704 penumpang. Ini bisa dibilang naik sebesar 13,7% dibandingkan tahun lalu dengan periode yang sama di angka 35.791 penumpang. Dan juga yang menjadi rute tujuan terbanyak di Bandara Sultan Hasanuddin ini yakni di Jakarta, Surabaya, dan juga kota Makassar. Kami juga perlu informasikan Paskalis dan juga saudara, di mana Bandara Sultan Hasanuddin ini juga menambah 54 extra flight atau penerbangan tambahan untuk bisa menjadi akomodasi tambahan bagi pemudik selama periode Lebaran 2024 ini. Selain itu, posko angkutan lebaran terpadu yang ada di Bandara Sultan Hasanuddin ini juga memberikan pelayanan terkait dengan data penerbangan, cuaca, dan juga ada pelayanan kesehatan bagi masyarakat ataupun penumpang yang tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan. Paskalis. Baik, terima kasih laporan Anda langsung dari Bandara Sultan Hasanuddin, Wafik Asisa, dan sebelumnya ada Triksi Valencia dari Gerbang Tol Cikatama. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali.